Shalom, puji Bapak Yahweh pada pagi siang hari ini. Kita akan sama-sama membaca dan memeditasikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab 2 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja 13 ayat ke-14 sampai agak panjang sampai ke-25. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 25 dengan judul di kitab Lugas ini yaitu kematian Elisa. Kita akan baca sama-sama kitab 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 25 ini seperti yang tertera di depan ya. 3, 2, 1. Dan Elisa telah sakit, dengan penyakitnya ini dapat menyebabkan dia meninggal. Maka Yoas raja Israel datang kepadanya dan menangis di hadapannya serta berkata, "Bapakku, Bapakku, kereta perang Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Dan Elisa berkata kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Dan dia mengambil busur dan anak-anak panah untuk dirinya. Dan dia berkata kepada raja Israel, "Tariklah busur itu." Lalu ia menariknya dan Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan dia membukanya. Elisa berkata, "Panahlah." Lalu ia memanahnya. Kemudian Elisa berkata, "Itulah anak panah pembebasan Yahweh, anak pembebasan dari Aram. Karena engkau akan mengalahkan orang-orang Aram di Afek sampai habis." Sesudah itu ia berkata, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu ia mengambilnya. Lalu Elisa berkata kepada raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu ia memukulkannya 3 kali, kemudian berhenti. Tetapi abdi Elohim itu marah kepadanya serta berkata, "Dengan memukul 5 atau 6 kali, maka engkau akan mengalahkan Aram sampai habis. Tetapi sekarang engkau akan memukul Aram hanya 3 kali." Sesudah itu Elisa mati, lalu mereka menguburkannya. Dan gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada permulaan tahun. Dan terjadilah pada waktu mereka menguburkan seseorang, tiba-tiba mereka melihat gerombolan, lalu mereka melemparkan mayat itu ke dalam kubur Elisa dan pergi. Kemudian mayat itu jatuh dan menyentuh tulang-tulang Elisa, maka dia hidup kembali dan berdiri di atas kakinya. Dan Hazael raja Aram menindas orang Israel sepanjang hidup Yoahaz. Tapi Yahweh bermurah hati serta berbelas kasihan dan berpaling kepada mereka demi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dia tidak ingin memusnahkan mereka, bahkan tidak membuang mereka dari hadiratnya sampai sekarang. Dan matilah Hazael raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya memerintah menggantikannya. Dan Yoas anak Yoahaz kembali dan merebut kota-kota dari tangan Ben-Hadad anak Hazael yang telah merampasnya dari tangan Yoahaz ayahnya dalam peperangan. Yoas mengalahkannya 3 kali dan dia merebut kembali kota-kota Israel. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi ya, sebentar lagi kita sudah memasuki di bulan April. Di bulan April dan sudah di bulan Nisan ya. Sudah di bulan Nisan yang pertanda sebentar lagi kita akan memasuki ada 3 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh ya. Sekitar minggu depan ada hari raya Paskah, hari raya ini dulu, hari raya roti tak beragi, hari raya Paskah dan hari raya buah sulung. Dan puji Bapak Yahweh ya, kita boleh memasuki ya, udah di bulan keempat ya, di bulan keempat tahun 2025 ini tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya, berjalan begitu cepat dan kita juga boleh melihat bagaimana mungkin pertobatan kita dari awal sudah
berjalan berapa lama sampai sekarang ya, sampai nanti ke depan. Dan puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki media sosial ya. Media sosial yang ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Dan puji Bapak Yahweh, YouTube, Facebook kita kedatangan tamu. Ya, semua tamu diundang, tapi ada tamu yang berkenan, ada tamu yang saya tidak mengatakan tidak diundang ya, karena semuanya diundang untuk mengenal Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tapi ya ternyata memang ada hal-hal yang bertentangan dengan kita ya. Dan puji Bapak Yahweh, kalau judul kita kan di Facebook kita kan GSI Anak Domba Adonai ya. Dan biasanya itu kalau yang memberikan komentar itu biasanya pribadi Bapak Ibu ya. Pribadi mungkin Daniel atau mungkin Peter Wenas atau mungkin siapa gitu ya. Rimon Hiskia gitu ya. Biasanya orang-orang yang ada namanya pribadi. Dan puji Bapak Yahweh sekitar 1-2 minggu yang lalu kita kedatangan tamu dari salah satu gereja ya. Dan di sini saya melihat bukannya mau saya kan coba lihat dulu, nanti kita lihat ya. Kita coba lihat dulu pemahaman dia seperti apa ya. Karena biasanya orang yang masuk komen di grup kita itu biasanya langsung menghakimi. Ya, langsung menghakimi atau juga mungkin ya dengan nada mau merendahkan dengan bahasa yang halus ya. Jadi ya coba kita lihat nih ada salah satu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ingat ya waktu itu pernah ada renungan dari Yohanes 5 ayat 43 ya. Tentang si siapa? Nah ini bukan yang satu lagi. Tentang ini coba bisa dibesarkan ya. Jadi salah satu ininya begini. Dari Yohanes 5 ayat 43 ini kemarin saya mendengar pujian berbahasa ini dari kita ya, dari saya yang bikin pujian berbahasa Ibrani yang dilantunkan di Israel ya. Saya dengar dari YouTube-nya Fakta Israel ya, YouTube-nya Fakta Israel. Di situ tuh mereka melantunkan pujian Ibrani dan dilantunkan oleh orang sana ya, oleh orang Ibrani. Di situ pemuji jelas-jelas menyatakan nama juru selamat adalah Yeshua. Ya, memang dalam pujian itu begitu. Saya berpikir dalam hati saya, mengapa banyak orang khususnya yang kita lihat di Indonesia nama juru selamat bisa berbeda-beda dan seterusnya ya. Sini ya, ini salah satu renungannya. Dan puji Bapak Yahweh, ada 2 orang, 1 orang dan 1 gereja ya. Coba kita lihat komentar yang 1 orang dulu. Justru yang saya rasa paling berbobot komentarnya adalah orang ini daripada gerejanya ya. Dengan inisial EP. Dia bertanya begini, kalau nama Yeshua gimana? Apakah ini yang kalau kita di sini kita bisa melihat namanya ya, tapi karena ini disiarkan saya hanya inisial aja. Pak EP ini, kalau nama Yeshua gimana? Apakah itu sekedar nama editan? Saya tanya, apa maksudnya editan? Siapa yang edit nama tersebut? Terus katanya begini, dari asal kata Yah berubah menjadi Ye, bukankah itu diedit namanya? Maksudnya ngerti ya? Berarti kita memanggil Yeshua, dia memanggil Yahshua ya. Memang saya korek dulu. Memang tulisan Ibraninya seperti apa? Satu lagi. Ini kepotong nih. Dijawab seperti ini. Nah, seperti ini. Yod he waw sin ayin. Ya. Karena saya nggak bisa mengatakan kamu salah, dia salah. Maksudnya begini, kalau tulisannya Daniel, sedangkan orang lain menulis Daniel, kalau dia mengatakan Daniel, saya nggak bisa mengatakan kamu salah, harusnya Daniel. Ya,
Tapi kalau memang tulisannya Daniel, dia baca Daniel, nah itu berarti salah. Ya, jadi saya harus tahu dulu tulisannya memang tulisan Ibrani seperti apa. Dia jawab seperti ini. Yod he waw, kita baca dari kanan ya. Yod he waw shin ayin. Ya. Yang artinya Yahshua. Kalau dia tulis Yahweh es salvacion. Ya, kalau di sini apa namanya? Kelihatan ya dari sini. Yahweh, saya coba cari Yahweh es salvacion itu bahasa mana? Bahasa Spanyol. Ya, bahasa Spanyol. Memang kalau kita lihat kebanyakan pengagum Yahshua itu kalau mereka memutar-mutar lagu itu yang diputar itu bukan yang berasal dari Ibrani langsung. Mungkin orang bule ya. Salah satunya mungkin orang Spanyol ya. Yahweh es salvacion ya. Terus saya jawab, "Oh, kalau gitu. Kalau penulisan Ibraninya begitu, berarti kita memang berbeda ya, Pak. Selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati." Ya, karena ini melalui tulisan ya. Beda ya, beda kalau kita ngomong langsung ya. Tapi ini karena melalui tulisan jadi nggak bisa muter-muter panjang terlalu panjang. Tapi saya harus tahu dulu backgroundnya dia seperti apa. Ya, dia menulis coba lihat lagi tulisan Yahshuanya tadi ke atas. Itu Yod he waw shin ayin. Coba kita lihat kalau penulisan Yeshua itu seperti apa. Ya, ingat-ingat tadi ya. Tadi Yod he waw shin ayin. Kalau penulisan nama Yeshua Yod shin waw ayin. Ya. Apa namanya yang bagian depannya beda ya. Kita kan Yod shin bisa di ini nggak? Bisa di compare nggak? Jadi satu antara penulisan tadi ya kita bandingin. Nah, disebelahin bisa nggak? Itu kecilin, kita sebelahin. Nah, beda ya? Beda. Jadi saya tanya dulu nih, kamu penulisannya gimana? Kalau kamu penulisannya Daniel, kamu mengucapkan Daniel, itu salah. Tapi kalau kamu nulisnya Daniel, kamu baca Daniel, itu benar. Jadi saya pengen tahu dulu nih. Yeshua tulisannya yang sebelah kanan, Yod, Shin, Waw, Ayin. Seperti yang kita pelajari, Yod, Shin, Waw, Ayin, kepalanya ada berapa? 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama seperti menorah. Tapi kalau Yahshua, Yod, He, Waw, Shin, Ayin, ada berapa? Ya, yang pasti bukan 7. Ada 8 ya. Ada 8. Oleh karena itu saya tanya dulu. Nah, sekarang kita lihat. Coba yang tulisan Yesuanya ditutup. Kita lihat kalau Yod He Waw Sin Ain itu sebenarnya dibacanya apa? Coba kita lihat lagi gambar penulisan yang dari kitab suci. Jadi sebenarnya yang salah baca itu salah tulisan atau salah baca yang mana gitu loh ya. Ini yang apa? Yang saya rasa ini. Yang saya rasa lebih berbobot adalah dari Pak EP ini. Daripada salah satu gereja nanti. Ini adalah kalau Yod He Waw Sin Ain itu harusnya dibacanya bukan Yahshua. Ya. Nanti kita akan lihat lagi, kita bareng-bareng lagi. Ya. Itu adalah salah satu contoh dari komentar netizen, ya. Saya bukan netizen tapi netizen. Ya, karena baca tulisnya juga beda, ya. Tadi ya ingat ya, kalau kita Yeshua Yod Shin Waw Ain hanya 4 huruf. Kalau dia Yahshua Yod He Waw Sin Ain 5 huruf ya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau sebenarnya Yod He Waw Sin Ain itu bacanya sebenarnya apa?
Ya, ini Yod He Waw Sin Ain itu sebenarnya adalah salah satu dari ini dia. Coba kita sudutkan yang di atas, bawah-bawah. Ini coba. Coba dibesarkan yang ini. Dibesarkan lalu kita sandingkan dengan tulisan yang dari Bapak tadi. Ya, dikecilin dulu lalu kita sandingkan dengan yang dari Bapak EP tadi. Sama nggak? Sama. Cuma tapi beda ininya ya, titik-titik di atasnya. Kalau titik di atas itu sebagai kata huruf vokal sebagai alat bantu ya. Tapi kalau huruf ininya sama. Jadi Yod He Waw Sin Ain bukan Yahshua tapi apa? Yosua atau Yehoshua. Kalau dalam bahasa Ibrani bawahnya itu Yehoshua. Dalam bahasa Inggris Joshua ya. Dan puji Bapak Yahweh, seperti yang tadi saya bilang, kalau dari cara tulisannya aja berbeda, ya nggak bisa dilanjutin ya. Oleh karena itu saya bilang kita berbeda, selamat beraktivitas ya. Puji Bapak Yahweh, itu salah, mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu, salah satu di sini mungkin ada yang tahu apa enggak ya dengan Bapak EP tadi ya. Sekarang kita lihat dari komentar dari salah satu gereja yang menggunakan Yahshua. Karena dia masuk ke komen kita ya, jadi ya kita harus share kembali ya. Nah, coba lihat dari atasnya dulu. Ada yang kenal nggak gerejanya? Ya, saya nggak tahu ini posisinya ada di mana, gerejanya ada di mana saya nggak tahu, tapi ya karena kebetulan dia masuk di grup kita ya selamat datang ya, selamat datang. Jadi ini lebih lucu lagi Bapak Ibu, ya. Kalau nama bapaknya Yah, pasti nama sang putra juga Yah. Yahweh Shua adalah Yahshua, Yahweh Juru Selamat. Nama lain, nama sendiri. Oke, saya balas apa di bawahnya? Ya, tadi katanya kan Yahweh Shua, berarti Yahshua. Terus saya balas, berarti Yahweh Yireh sama dengan Yah Yireh, tanda tanya. Yahweh Nisi sama dengan Yah Nisi. Ya, karena semua serba disingkat-singkat. Ya. Lalu jawabnya apa? Amin, haleluya. Waduh. Ini gereja yang balas loh ya. Kalau masih atas nama orang pribadi nggak masalah. Ini atas nama gereja. Ya, Yahweh Nisi, Yah Nisi. Yahweh apa lagi tadi? Yahweh Yireh, Yah Yireh. Ya nggak apa-apa. Tapi ya kita nggak boleh ngetawain ya. Walaupun sedikit tertawa tapi nggak boleh keluar ya. Bawahnya lagi saya tanya. Ini Yah Yireh, Yah Nisi. Nih ya. Yahroy, Yahshua, Yahshadai. Imanuya, haleluya. Puji Bapak Yahweh ya. Kita sudah boleh mengenal. Hati-hati ini mengatasnamakan gereja nih, bukan saya yang manggil mereka, tapi mereka yang masuk ya. Dan puji Bapak Yahweh di sini saya melihat memang penyembah Yahshua ini dari dulu tuh selalu kalau bukan kita menolak, tapi kalau kita nyanggah itu emosi. Ya, mereka emosi memberikan ayat-ayat banyak banget. Ya sudahlah. Seperti kata tadi kan, nggak ada gunanya berantem, nggak ada gunanya ribut, apalagi di media sosial seperti ini. Tapi ya kita boleh melihat kan, dari cara bacanya aja nggak bisa, cara nulisnya aja berbeda. Terus seperti ini nih, tadi kan sengaja saya gabungkan semua Bapak Ibu ya. Yah Nisi, Yahroy, Yahshua, Yahshadai. Saya pengen tahu tadinya yang di antara 4
yang saya sebutkan ini mana yang nama, mana yang gelar. Ya. Dijawab Immanuel, haleluya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya, puji Bapak Yahweh. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau nama Yahshua itu memang kebanyakan penyanyinya adalah orang-orang bule. Orang bule, dan dari tulisan-tulisan ini seperti Yahweh es Salvación itu adalah bahasa Spanyol. Kemungkinan Yahshua itu ya sama seperti Yesus. Maksudnya ngerti ya? Yesus kan dari bahasa Yunani. Ya, seperti ini Yahshua juga kemungkinan dari Eropa, dari Yunani juga Eropa, ke barat-baratan lah ya. Dan puji Bapak Yahweh, seperti yang kita boleh mengucap syukur ada ada YouTube, jadi kebenaran juga tidak bisa dipungkiri ya. Ketika orang Yahudi asli yang boleh percaya kepada Yeshua HaMashiach, dia mengucapkan nama juru selamat adalah Yeshua, ya, bukan Yahshua. Ya, puji Bapak Yahweh. Ini aja, ini hanya sebagai gambaran Bapak Ibu ya. Hanya sebagai gambaran yang saya menyayangkan kok komentar dari yang mengatasnamakan gereja kok seperti itu, ya. Lebih berbobot orang pribadi daripada gereja. Dan saya ya mungkin orang ini dan juga gereja ini mungkin orang tadi EP itu bergereja di salah satu gereja ini karena berbarengan. Jadi yang setelah saya balas yang gereja, akhirnya Pak EP ini masuk. Saya balas yang gereja, Pak EP juga masuk. Ya, jadi mungkin ya itulah yang saya bilang penyembah Yahshua itu kebanyakan nggak mau kalah. Jadi semua wah, puji Bapak Yahweh ya. Seperti tadi disaksikan, nggak ada gunanya emosi ya. Puji Bapak Yahweh. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali ya kepada bacaan kita. Ya, ini hanya untuk ini kita aja. Hanya untuk wawasan kita ya, wawasan kita. Jadi sebenarnya Yahshua itu sebenarnya kalau Yod He Waw Shin Ayin itu dibacanya bukan Yahshua tapi apa tadi? Yehoshua atau dalam bahasa Inggris Joshua ya. Dan puji Bapak Yahweh, kita kembali lagi. Adapun Nabi Elisa sakit keras dan hampir meninggal. Seperti yang boleh kita pelajari bahwa Elisa ini adalah penerus daripada Elia, ya. Penerus daripada Elia yang Tuhan boleh kirim kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu Elisa ini bangsa Israel ini sedang dalam penjajahan Raja Aram. Nah, sedang dalam penjajahan Raja Aram. Raja Aram kalau Aram ini posisinya kalau sekarang ini mungkin nama negaranya adalah Suria. Ya. Nama negaranya sekarang ini adalah Suria. Kalau misalkan Amon itu kemungkinan Arab Saudi dan juga ada Moab juga, ya. Kalau misalkan saya bandingkan seperti ini, bagaimana Ibu ya? Jadi dulu nama-nama kerajaan itu bergonta-ganti. Ada siapa? Ada Moab, ada Aram, bahkan nanti berganti lagi menjadi Babilonia, berganti lagi menjadi mungkin Persia. Nah, semuanya ganti-ganti, tetapi yang boleh kita lihat adalah nama daripada Israel ini nggak ganti-ganti. Ya, kita boleh melihat, banyak sekali kerajaan dulu, kerajaan-kerajaan, ya, boleh bergonta-ganti, habis. Mungkin pada saat itu mereka jaya, pada saat itu mereka kuat, pada saat itu mereka mengalahkan Israel pada saat itu. Tetapi walaupun secara manusia mereka kuat, namanya ganti-ganti. Beda sama Israel. Ya, Israel walaupun sempat terpecah menjadi Israel di utara, Yehuda di selatan, tetap sampai sekarang namanya Israel, nggak ganti-ganti. Ya,
Kalau kita lihat seperti tadi ya, ada banyak kesaksian kan, yang dulu Moab, mungkin Amon, mungkin Aram, dan mungkin Babilonia, mungkin Persia, sekarang mereka menjadi penganut suatu kepercayaan. Ditundukkan oleh suatu kepercayaan. Dan bahkan mereka berusaha masuk ke Israel, mendirikan tempat ibadahnya, berusaha menundukkan Israel. Tapi Israel tidak pernah tunduk. Ya, negara-negara lain boleh tunduk. Tetapi seperti Bapak Yahweh boleh janjikan. Amos 9 ayatnya yang ke-15. Ya, Amos 9 ayat ke-15. Walaupun mereka ini dijajah, mereka terpecah, tetapi tetap janji Bapak Yahweh, aku akan menanam mereka di negeri mereka, ya, ditanam. Dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi. Ya, dulu mereka mungkin pernah diusir ke mana? Ke Mesir atau juga mungkin ke Babylon, tetapi mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohimmu berfirman. Nah, di sini kita boleh melihat Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya katakan, kerajaan-kerajaan lain, negara-negara lain boleh berubah-ubah. Bahkan mereka berusaha menundukkan Israel dengan mendirikan tempat ibadah mereka sendiri. Namun Israel tidak pernah takluk, tidak pernah tunduk. Kuncinya apa? Kuncinya berarti Tuhannya Israel, Elohimnya Israel itu lebih berkuasa daripada Elohimnya mereka. Ya, tadi kan kesaksian banyak yang berusaha mempengaruhi. Banyak yang berusaha, ayo kamu ikut saya aja, kamu ikut saya aja. Ya, tapi kita boleh melihat dengan suatu kesaksian ya. Kejadian-kejadian ini, peristiwa-peristiwa ini yang tertulis dalam kitab suci, ini semua boleh menjadi pembelajaran bagi kita ya. Sekali lagi, menjadi pembelajaran bagi kita mana yang benar dan mana yang tidak. Ya, apa yang tidak benar pun ditulis oleh firman Tuhan supaya menjadi kesaksian bagi kita, supaya kita tidak mengulanginya, supaya kita tidak berbuat hal yang salah seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan puji Bapa Yahweh, pada saat ini kita akan melihat bagaimana satu tokoh yang bernama Yoas. Ya, Yoas raja Israel ya. Di sini Yoas ada dua Bapak Ibu ya. Yoas ada dua. Nah, kita harus membedakan. Ada Yoas raja Israel, adapun Yoas raja Yehuda. Nah, kalau yang sekarang kita akan pelajari adalah Yoas raja Israel ya. Kalau Yoas raja Yehuda, coba kita lihat 2 Raja-Raja 12 ayat kedua. 2 Raja-Raja 12 ayatnya yang kedua. Ini yang Yoas raja Yehuda. Yoas melakukan apa yang benar di mata Yahweh seumur hidupnya pada masa itu. Imam Yoyada membimbingnya ya. Kalau Yoas yang dari Raja Yehuda ini dia benar. Tetapi kalau yang Yoas raja Israel, coba 2 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke 10 dulu. 10-11. 2 Raja-Raja 13 ayat 10-11. Pada tahun ke-37 zaman Yoas raja Yehuda, Yoas anak Yoahas memerintah anak Israel atas Israel di Samaria selama 16 tahun ya. Jadi ada Yoas di Yehuda, ada juga Yoas di Israel, atas Israel di Samaria selama 16 tahun. Dia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh ya. Jadi ada dua. Yang sekarang kita akan lihat adalah Yoas yang raja Israel yang apa? Melakukan apa yang jahat di mata Yahweh ya. Jadi pada saat itu Yoas raja Israel dia datang kepada Nabi Elisa. Maka Yoas raja Israel datang kepadanya dan menangis. Coba
yang ayat 14, 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Kita ulang lagi. Turun ayat 14. Dan Elisa telah sakit dengan penyakitnya ini dapat menyebabkan dia meninggal. Maka Yoas, Raja Israel, datang kepadanya dan menangis di hadapannya serta berkata, Bapakku, Bapakku, kereta perang Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ya, orang yang melakukan hal yang jahat di mata Bapa Yahweh, dia datang kepada seorang abdi Elohim yang bernama Elisa. Ya, saya juga nggak pernah, saya belum melihat sih ya. Yoas Raja Israel ini sebelumnya dia datang kepada Elisa. Ya, jadi pada saat itu, pada saat terpojok, dia datang kepada Elisa. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan pasukan berkudanya. Ya, pada saat dia mungkin tidak ada masalah, pada saat dia mungkin tidak terdesak, dia biasa-biasa aja. Tetapi pada saat terdesak dia baru laporan kepada Elisa. Maka Nabi Elisa berkata kepadanya, ayat ke-15, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu dia mengambil busur dan anak-anak panah untuk dirinya ya. Akhirnya si Yoas ngambil tuh busur sama anak-anak panahnya. Dan dia, Elisa berkata kepada Raja Israel, tariklah busur itu. Ya, setelah dia pegang busur, dia pegang anak panah, tarik busur itu, lalu ia menarik, dan Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Ya, perhatikan. Pada saat dia menarik busur, jadi ada dua aktivitas nanti yang diminta oleh Elisa untuk si Raja Yoas ini lakukan. Yang pertama dia minta tarik busur. Tarik busur, lalu Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Ya, dia begitu tarik, si Elisa pegang tangan raja. Lalu apa yang terjadi? Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan dia membukanya ya. Berbicara timur, yang pertama memang Aram itu ada di sebelah timurnya Israel ya. Berbicara yang kedua, berbicara timur, itu berbicara apa? Kalau kita lihat ini tabernakel, pada saat itu manusia mulai masuk dari timur, pintu timur, ya, keakuan, keegoan kita, ya, yang namanya kemanusiaan kita itu loh, panah, tarik busur, ya. Tuhan perintahkan tarik busur. Kemudian Elisa berkata, panahlah. Lalu ia memanahnya. Kemudian Elisa berkata, itulah anak panah pembebasan Yahweh. Anak panah pembebasan dari Aram. Karena engkau akan mengalahkan orang-orang Aram di Afek sampai habis. Janjinya bahwa Yoas atau Israel akan mengalahkan Aram sampai habis. Ya, sama seperti Bapa Yahweh berfirman kepada kita. Kalau kita mau tunduk, kalau kita mau takluk kepada firman Bapa Yahweh, maka anak panah pembebasan sudah ada di tangan kita. Ya, berbicara Aram, berbicara musuh, berbicara hal-hal yang ada di sebelah timur, berbicara tentang kemanusiaan kita, keegoan kita. Tetapi ingat, pada saat itu ada campur tangan si Elisa. Apa campur tangannya? Ada tangan Elisa di tangan Yoas ya. Tadi kan coba naik lagi. Ayat ke-16 bagian B. Tariklah busur itu, lalu ia menariknya. Ketika tarik, Elisa taruh tangan di atas tangan raja. Ketika ada tangan Elisa, ketika ada tangan Tuhan di situ, benar. Ya, Yoas melakukan hal yang benar. Dia memanah ke arah timur, itulah anak panah pembebasan. Tetapi
Hal yang kedua yang diperintahkan oleh Elisa pada saat itu, ayat ke-17 lanjut, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur, dan dia membukanya. Elisa berkata, panahlah. Lalu ia memanahnya. Kemudian Elisa berkata, itulah anak panah pembebasan Yahweh, anak panah pembebasan dari Aram, karena engkau akan mengalahkan orang-orang Aram di Afek sampai habis. Selanjutnya, sesudah itu ia berkata, perintah yang kedua, ambillah anak-anak panah itu. Ya tadi, kalau tadi kan anak panah satu. Sekarang Elisa berkata, ambillah anak-anak panah itu. Mulai banyak, mulai ada kemenangan, mulai ada tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang ajaib. Lalu ia mengambilnya. Lalu Elisa berkata kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu ia memukulkannya 3 kali, kemudian berhenti. Ya, tadi kan sudah dijanjikan, ini adalah anak panah pembebasan. Ini adalah anak panah kemenangan, inilah anak panah sukacita. Tetapi ketika tangan Elisa lepas dari tangan Raja Yoas dan ia memberikan kebebasan, pukulkanlah anak panah itu ke tanah. Dia hanya memukul 3 kali, kemudian berhenti. Ya, 3 kali kemudian berhenti. Lalu, tapi abdi Elohim atau Elisa marah kepadanya serta berkata, dengan memukul 5 atau 6 kali, berarti 2 kali lipatnya ya, maka engkau akan mengalahkan Aram sampai habis. Tetapi sekarang engkau akan memukul Aram hanya 3 kali. Ya, kita sudah diberikan apa oleh Bapak Yahweh ya? Anak panah pembebasan ya. Baptis sudah dibaptis. Firman sudah diberitakan ya. Hal-hal yang benar sudah diberitakan di tempat ini, namun seperti tadi hanya seperti Yoas, hanya 3 kali aja, pok pok pok. Ya, Bapak Ibu kalau misalkan nih, anak sekolah lah, anak sekolah, kamu lulus dengan peringkat terbaik, apa yang akan dilakukan? Apakah hore atau hore? Itulah yang dilakukan oleh Yoas. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang jahat di mata Bapak Yahweh, ya. Ya. Walaupun Bapak Yahweh itu kan tadi kan seperti kita baca, Bapak Yahweh tetap setia kepada Israel, ya. Walaupun pada saat itu rajanya melakukan hal yang jahat, tetap diberikan kemenangan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu dari rajanya dulu nih harus benar. Ya. Raja yang memimpin Israel harus benar. Raja yang memimpin negara harus benar. Raja yang memimpin keluarga harus benar. Dan bahkan kita semua adalah raja atas hidup kita. Raja dalam tanda kutip ya. Karena apa? Karena kita bisa mengatur diri kita. Karena kita bisa mengatur keluarga kita. Asal rajanya benar. Ya. Asal rajanya benar, pasti diberkati oleh Bapak Yahweh. Dan hal yang boleh kita lihat tadi Bapak Ibu, Yoas mungkin karena dia tidak sering bergaul dengan Elisa, akhirnya dia hanya datang kepada Elisa pada saat ada masalah aja. Pada saat ada masalah dia datang. Oleh karena itu dia tidak atau kurang memahami apa yang menjadi maksud daripada Bapak Yahweh, ya. Akhirnya ketika sudah dijanjikan ini adalah anak panah pembebasan, oke, sukacita. Kenapa sukacita? Karena masih ada tangan Elisa yang ada di tangannya Yoas. Karena masih ada campur tangan dari dalam tanda kutip dari luar. Tetapi ketika berusaha berjalan sendiri, ya begitu. Tadi kan kata Elisa,
Kalau engkau memukulnya 5 atau 6 kali, maka engkau akan mengalahkan Aram selama-lamanya, sampai lenyap, sampai habis. Tetapi karena hanya 3 kali, karena hanya separuhnya, karena hanya separuh hati mengikut Tuhan, ya, separuh hati dalam menjalani mungkin aktivitas, dalam menjalani pelayanan, ya, kita semua sudah sama-sama diperlengkapi oleh Bapa Yahweh. Ya, tadi kan kita sudah dikasih anak panah pembebasan. Panah itu ke sebelah timur. Kalahkan itu yang ada di sebelah timur. Kalahkan keangkuhan, keegoan kita, kalahkan semua itu. Oke, siap. Tetapi ketika kita berjalan sendiri, adakah setengah hati dalam kita melayani Bapa Yahweh? Ya, hal ini yang dilakukan oleh Yoas. Ya, jadi semuanya ini dituliskan oleh firman Bapa Yahweh supaya apa? Menjadi pembelajaran bagi kita. Mana tuh? 1 Korintus 10 ya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat 11. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Nah, sekarang kita yang sudah ada di zaman akhir ini, kita mau belajar nih. Belajar dari peristiwa tersebut. Ya, Yoas yang adalah seorang raja Israel yang dia melakukan hal yang jahat di mata Bapa Yahweh. Dia hanya datang pada saat ada masalah. Dia hanya datang pada saat ada mungkin terdesak. Nah, mungkin ada nggak kita yang seperti itu? Ya, mungkin dalam hati kita mengaku, Tuhan, aku masih belum sempurna di hadapan-Mu. Aku masih melakukan hal-hal yang jahat di hadapan-Mu. Ya, Bapa Yahweh masih memberikan jawaban. Masih memberikan jawaban, arahkan hatimu, arahkan busurmu ke arah timur. Kalahkan itu semua. Ya, Bapa Yahweh masih ada campur tangan, masih dipegang. Mungkin pundak kita dipegang, atau mungkin kepala kita dipegang. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita, Bapa Yahweh memberikan kebebasan. Ya, kamu sudah saya perlengkapi dengan selengkap senjata Elohim. Ya, Efesus 6 ayat yang ke-10, 11 dan selanjutnya. Efesus 6. Ini semua adalah kita semua sudah dilengkapi dengan senjata Elohim. Coba lihat Efesus 6 ayat 10. Selebihnya, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu dikuatkan dalam Tuhan dan dalam kekuasaan kekuatannya. Kenakanlah selengkap senjata Elohim, agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si setan. Lalu, sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam sorgawi. Sekali lagi, sebab itu gunakanlah, ayat 13, sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim, supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh. Dan selanjutnya, sampai 2 kali Paulus berkata, menuliskan, kenakanlah selengkap senjata Elohim, ya. Perhatikan, kenakanlah selengkap senjata Elohim. Bukan hanya berkata kenakanlah senjata Elohim. Ya, dia tulis apa? Selengkap. Berarti apa? Jangan ada yang kurang. Ya, kalau ada senjata Elohim katanya lengkap. Kalau namanya lengkap apa sih? Misalkan ini. Misalkan dalam handphone ini, ada 5 barang misalkan, ada 5 barang. Handphone ini berisi
5 barang dan diperintahkan isi 5. Berarti handphone ini lengkap, komplit. Tetapi kalau handphone ini hanya isi 3, berarti kurang. Kalau handphone ini isi 7, 8, berarti kelebihan. Ya, perhatikan. Paulus berkata lengkap. Berarti apa? Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Itu yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh melalui Paulus di Efesus saat itu. Lengkap, tidak lebih, tidak kurang. Ya, puji Bapa Yahweh. Bapak Ibu, saya bukan sedang sih, nggak sengaja melakukan eksperimen di judul YouTube kita. Ya, kalau misalkan saya kasih judul Elohim kemenanganku, yang nonton sedikit Bapak Ibu. Coba saya kasih judul kemarin, seminggu atau 2 minggu yang lalu, saya kasih judul Setan Rajin Gereja. Banyak yang nonton. Asal ada apa kata kuncinya setan. Percaya nggak percaya, ntar silakan dilihat. Kalau ada kata kunci setan, kok banyak yang nonton. Tapi kalau kata kuncinya Elohim, Yahweh, Yeshua, sedikit. Ya, oleh karena itu saya nggak heran. Mungkin para YouTuber yang berkhotbah di atas mimbar ini judulnya setan, gereja setan. Mungkin salah satunya mengejar subscriber. Yang kedua, ya mungkin secara nggak sengaja, ya karena dirinya sudah dirasuki setan, jadi ya khotbahnya tentang setan. Coba Bapak Ibu lihat, ya. Oleh karena itu di atas mimbar ini juga sering dikatakan kan, dalam kitab suci kita, perbuatan-perbuatan hal yang dikerjakan setan tidak ditulis. Kenapa kalau ditulis? Banyak penontonnya, banyak pembacanya, banyak subscribernya, ya banyak viewersnya. Seperti YouTube kita, dikasih judul Setan Rajin ke Gereja, banyak yang nonton. Saya juga bingung, dan itu terbukti Bapak Ibu ya. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, kenakanlah selengkap senjata Elohim. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang, ya berarti ada hal yang kurang yang harus ditambahkan kepada kita. Berarti memang kita masih belum sempurna. Tetapi apa? Kita berdoa, Tuhan lengkapilah aku dengan senjatamu. Ya, itulah Bapak Yahweh sudah memerintahkan kepada Elisa pada saat itu, memerintahkan kepada Yoas, kenapa kamu hanya memukulkan 3 kali? Harusnya 5, 6 kali. Kalau hanya 3 kali pertama, kamu hanya setengah hati. Yang kedua, mungkin kamu kurang percaya. Yang ketiga, mungkin kamu memang tidak percaya. Ya, tidak percaya, ragu. Ya, ada 3 kemungkinan kan? Karena memang setengah hati, kedua setengah percaya, ketiga tidak percaya. Ya, itu yang terjadi apabila kita melakukan hal yang jahat, hal yang tidak benar di hadapan Bapa Yahweh. Ya, hanya mencari Tuhan, hanya datang ke gereja hanya pada saat aku perlu Tuhan. Hanya datang beribadah kalau ada masalah seperti si Yoas. Hanya mencari dalam tanda kutip Nabi Elisa atau kebenaran hanya pada saat ada keterjepitan. Ya, tetapi yang Tuhan ajarkan pada pagi siang hari ini, mungkin kalau menjadi Yoas seperti Yoas yang orang Raja Yehuda. Jangan yang Yoas Raja Israel. Karena yang Yoas Raja Yehuda, dia melakukan hal yang benar di mata Bapa Yahweh. Bahkan sampai kita baca lagi terusnya, ayat yang ke-20. Dari apa tadi? 2 Raja-Raja 13 ayat ke-20 tadi. Ayat 20.
Sesudah itu Elisa mati ya, nggak lama setelah si Elisa memerintahkan kepada Yoas ya. Lalu mereka menguburkannya dan gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada permulaan tahun ya. Perhatikan, dari zaman dahulu banyak orang-orang dari Moab. Moab itu mungkin ada daerah, kalau sekarang itu areanya sebelah timurnya itu percampuran ya, percampuran antara Syria sama Irak sama Arab sedikit, Arab Saudi sedikit ya. Jadi pada saat itu mereka masih sering mondar-mandir masuk keluar Israel ya. Pada permulaan tahun, dan terjadilah pada waktu mereka menguburkan seseorang, tiba-tiba mereka melihat gerombolan ya di tanah sendiri nih. Tiba-tiba mereka melihat gerombolan, lalu mereka melemparkan mayat itu ke dalam kubur Elisa dan pergi. Kenapa pergi? Karena takut. Kemudian mayat itu jatuh dan menyentuh tulang-tulang Elisa. Maka dia hidup kembali dan berdiri di atas kakinya. Ya, luar biasa kan mujizat Bapa Yahweh boleh terjadi. Ya, tapi di tanah sendiri pada saat itu orang Israel takut terhadap Moab, terhadap Aram. Ya, mereka berdiri di atas kakinya. Orang mati bisa bangkit, bisa berdiri setelah dia menyentuh tulang Elisa. Dan Hazael, Raja Aram menindas orang Israel sepanjang hidup Yoahas, nih bapaknya Yoas. Tapi Yahweh bermurah hati, ya lihat, terhadap orang yang melakukan hal yang jahat di mata Bapa Yahweh aja, tetapi Yahweh bermurah hati serta berbelas kasihan. Tapi lihat, kenapa Bapa Yahweh bermurah hati dan berbelas kasihan? Dan berpaling kepada mereka, kenapa? Demi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dia tidak ingin memusnahkan mereka, bahkan tidak membuang mereka dari hadiratnya sampai sekarang. Ya, lihat. Ini yang dikatakan, sekalipun engkau tidak setia, Bapa Yahweh tetap setia. Bapa Yahweh tetap setia kepada janjinya, kepada firman-Nya. Janjinya kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, bukan Bapa Yahweh tetap setia kepada orang yang melakukan hal yang jahat di mata Bapa Yahweh seperti Yoas. Tetapi kenapa? Ada perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, bahkan tidak membuang mereka dari hadiratnya sampai sekarang ya. Seperti yang tadi saya bilang, kerajaan boleh berganti. Amon, Moab, Persia, Babilonia, semua berganti-ganti. Tetapi hanya Israel, yang di situ ada suku Yehuda, itu tidak pernah berganti-ganti sampai sekarang ya. Janji Bapa Yahweh terbukti. Dan sekali lagi kita lihat janji Bapa Yahweh. Dan matilah Hazael, Raja Aram. Maka Ben-Hadad anaknya memerintah menggantikannya. Dan Yoas anak Yoahas kembali dan merebut kota-kota dari tangan Ben-Hadad anak Hazael yang telah merampasnya dari tangan Yoahas ayahnya dalam peperangan. Ingat, janji Bapa Yahweh melalui Elisa terbukti. Yoas mengalahkannya berapa? 3 kali dan dia merebut kembali kota-kota Israel, ya, terbukti. Yoas memukul anak panah 3 kali, ya udah kemenangan dikasih 3 kali. Tapi kan tadi janjinya, kalau misalkan engkau mukul 5 atau 6 kali, engkau akan mengalahkan sampai habis. Tapi karena hanya setengah hati, mungkin tidak percaya atau juga mungkin kurang percaya, akhirnya janjilah sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Nah, dan puji Bapa Yahweh tadi kan juga sudah boleh dikatakan sama-sama, tarik semua kata-kata. Tarik semua hal yang boleh mungkin keluar dari bibir mulut yang mungkin merupakan suatu ancaman, suatu gangguan, suatu iri, dengki, cabut itu semua ya dalam nama Yeshua HaMashiach. Sebab hal yang tidak ditanam oleh Bapakku, kata Yeshua, itu harus dicabut sampai ke
akar-akarnya. Dan puji Bapak Yahweh, kita boleh diingatkan kembali oleh Bapak Yahweh. Coba kita lihat Matius 15 ayatnya yang ke-13. Satu ayat terakhir ya, Matius 15 ayat 13. Dan sambil menanggapi dia berkata, setiap tanaman yang Bapa Sorgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Ya. Oleh karena itu setiap perkataan kita yang tidak berkenan, yang mungkin hal-hal yang jahat di mata Bapa Yahweh, cabut sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena Bapa Yahweh tadi sudah mengarahkan kepada kita. Pegang tangan kita. Elisa memegang tangan Yoas. Diarahkanlah busur itu ke sebelah mana? Timur. Diarahkan ke sebelah timur, lepaskanlah anak panah. Ya, lepaskan anak panah, satu anak panah. Satu janji, dilepaskan. Itulah anak panah pembebasan bagi kita semua, bagi bangsa Israel. Tetapi ketika kita berjalan, ya, ketika kita harus memukulkan anak panah, ya, ketika pencobaan, ya tadi kan satu anak panah yang diarahkan, tetapi ketika kita berjalan anak panah, ya, mulai terjadi pergumulan dalam kehidupan kita, mulai terjadi hal-hal yang lebih berat. Ingat pada saat itu tangan Elisa tidak memegang Yoas, oleh karena itu dia hanya memukulkan 3 kali. Dan kita yang adalah anak-anak Bapa Yahweh, seperti yang kemarin sudah dikatakan bahwa karena kita adalah apa? Anak. Karena kita adalah anak, maka kita sudah diberikan Roh Kudus. Galatia 4 ayat ke-6 sekali lagi. Galatia 4 ayat ke-6. Dan karena kamu, Galatia 4 ayat ke-6, satu ayat terakhir, dan karena kamu adalah anak, ya, Elohim telah mengutus Roh Putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba Bapa. Berarti apa? Roh Kudus selalu berseru di dalam hati kita, Aba Bapa. Selalu mengucapkan syukur, selalu berkata, Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Bapa Yahweh. Supaya apa? Ketika kita berjalan sendiri, kita tidak seperti Yoas. Tapi apa? Ada roh Bapa Yahweh yang senantiasa mengingatkan kita. Ketika ada masalah, anak panah pembebasan sudah diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita bertindak. Kita mau bertindak bersuka cita karena ada anak panah pembebasan, atau kita hanya bertindak secukupnya. Sesuka hati gue, kalau kata orang ya, sesuka ya sekuat aku aja lah, sisanya serahkan sama Tuhan. Oh tidak, tetapi yang Bapa Yahweh kehendaki, ketika kita dipenuhi, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, tetap sukacita sampai 5 sampai 6 kali, supaya apa? Kemenangan sampai habis, seperti yang Bapak Yahweh janjikan kepada Yoas. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.